Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad, Sayyidina maulana Muhammad, Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib selaku dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Shahibul Ma'had Al-Habib Muhammad Zainal Abidin bin Abdullah Rabbah, Al-Habib Anwar bin Ahmad Effendi Al-Mutahhar, dan saudara beliau Al-Habib Kamil bin Ahmad Effendi Al-Mutahhar, dan yang kami hormati Al-Habib Yahya Mahdi bin Muhammad Zainal Abidin bin Abdullah Rabbah, dan Al-Habib Ahmad Shadiq bin Ali Al-Mulaiti Al-Jufri. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, segala hajatnya dunyawiyah maupun yang ukhrawiyah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi khair wa lutuf wa afiyah, dan mudah-mudahan turunan-turunannya dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, ad-da'i ad-da'iyah, membanggakan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama dan para asatidz yang kami hormati, wabil khusus Al-Ustaz Muslih Al-Hajj dan guru-guru yang lain, tanpa mengurangi hormat kami, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para habaib, para alim ulamanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memimpin kita ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat dan para sesepuh, hadirin dan hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di pondok pesantren Al-Mahdi dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan kita semuanya Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulnya kita malam hari ini di pondok pesantren ini mudah-mudahan bisa menyenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan bersama mudah-mudahan pondok pesantren ini memberikan manfaat dunia dan akhirat untuk anak-anak kita umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, kemarin Habib Mahdi datang ke rumah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada undangan yang datang kepada saya tidak bisa mengabulkan sementara waktu, mohon maaf dan relanya. Karena Bapak Ibu memang sudah 2 tahun ini saya nggak keluar. Bahkan majelis Lotibul Haddad yang rutin pun kita liburkan sementara. Dan sementara ini Bapak Ibu saya keluar hanya atas perintah Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf dan Al-Habib Zain Barobbah. Tatkala yang datang ke rumah Habib Yahya Mahdi, ternyata Habib Zainal Abidin telah telepon saya nggak aktif-aktif,
memang sengaja HP dimatikan dalam rangka tidak menerima undangan. Tapi ya tetap tembus aja bisa gini ya. Tapi saya melihat daripada Habib Yatmaki ini sebagai mutaharrijin, alumni Pondok Pesantren Jannatul Firdaus, saya punya kewajiban moral untuk mendukung dakwahnya. Doakan mudah-mudahan dakwah beliau-beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf bagi undangan yang tidak bisa diterima. Mohon maaf, insya Allah tahun depan insya Allah mudah-mudahan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Tentunya alasannya sudah paham semua, atau alasannya adalah masalah COVID dan menjaga stabilitas kelancaran proses belajar mengajar pondok pesantren. Jadi beberapa hari ini kita sudah ditelepon oleh polisi dan badan internasional, badan intelijen, ya. Jadi tolong dibantu untuk kemaklumannya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Al-Imam Ahmad Al-Busiri pernah berkata dalam qasidah burdahnya, Bushra lana ma'asyiral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma ta'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Satu kebanggaan yang sangat luar biasa, wahai ma'asyiral muslimin. Satu kegembiraan yang patut kita syukuri ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita peringati maulidnya, dinobatkan oleh Allah sebagai akramur rusli, paling mulianya utusan di antara sekian banyak utusan-utusannya. Kita mendapatkan rezeki juga gara-gara Nabi dinobatkan sebagai Rasul yang paling mulia. Kunna akramal umami. Kita semuanya ini dinobatkan menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Harus kita ketahui Bapak Ibu, banyak malaikat Allah, banyak rasul-rasul Allah, banyak nabi-nabi Allah. Gara-gara mengetahui status umat yang terbaik ini, mereka banyak yang minta kepada Allah, ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, di antaranya Nabi Musa, Nabi Isa. Setelah aku tahu keistimewaan, keutamaan, keistimewaan umat Muhammad, aku rela Musa dicopot kerasulanku dan aku kepingin jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pantas Bapak Ibu, kalau kita merayakan peringatan Maulid, karena tidak ada nikmat terbesar buat kita umat Muhammad ketika diutusnya Nabi Muhammad dan dinobatkan menjadi Rasul terbaik, dan kita pun menjadi umat yang terbaik. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, satu saat Allah berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa, atadri lima ittakhadtuka khalilan, lima ittakhadtuka kaliman bila wasitah. Hei Musa, tahukah kamu kenapa aku angkat menjadi kalim, manusia yang bisa langsung bicara sama aku tanpa perantara? Ini Nabi Musa ini Pak dijuluki kalimullah, langsung bisa ngomong sama Allah tanpa perantara.
Jawabnya Nabi Musa, anta a'lamu ya Rabb. Tentunya engkau lebih mengetahui dari aku ya. Dengerin baik-baik. Ya Musa, inni qad nadartu qulubal mu'minin wa lam ara qalban ashadda tawadhu'an min qalbik ya Musa wa lidzalika kallamtuka. Musa, aku telah melihat, meneliti hati-hatinya orang-orang yang beriman di saat itu. Ternyata tidaklah aku melihat hati yang lebih tawadhu daripada kamu, wahai Musa. Karena inilah aku memilih kamu, wahai Musa. Ternyata Bapak Ibu, orang dipilih oleh Allah itu nggak serta-merta, tapi ada sebab musababnya. Di antara adalah urusan hati yang hadir ada di tempat ini. Siapakah yang dipilih oleh Allah? Yaitu hati-hati yang paling tawadhu, hati yang paling bersih. Makanya Bapak Ibu, insya Allah semuanya yang hadir ini insya Allah mendapatkan rahmat. Karena merata rahmat Allah. Majlis ini disifatkan oleh Rasulullah, humul qaumul ladzina la yasqa bihim jalisuhum. Insya Allah keluar daripada tempat ini tidak ada yang disia-siakan oleh Allah sekalipun. Minta kepada Allah di majlis ini, insya Allah dikasih, apalagi ini biqaulati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya ternyata dalam doanya Imam Halil Habsyi, pengarang kitab Sing Tudurah nanti akan dibaca atau sudah tadi. Apa di antara doanya? Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassa fala tahrimna. Ya Allah, kami berharap betul tamak atas rahmat-Mu yang khusus. Kalau rahmat yang umum, insya Allah semuanya dapat. Tapi rahmat yang khusus, siapakah yang dipilih? Di antara kita hati yang paling bersih. Makanya majlis yang semacam ini disifatkan oleh beliau, wa naza'na fi sudurihim min ghil. Orang-orang yang biasa menghadiri majlis Nabi Muhammad, aku cabut dari hatinya sifat-sifat ghil, sifat dendam, sifat iri dengki, sifat ingin membalas, sifat ingin macam-macam yang tidak dipuji oleh Allah. Tetapi ciri kita diterima di majlis ini, ketika keluar tidak ada dendam dan ingin permusuhan sama sekali, walaupun disakiti. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kesempatan, mumpung masih ada di majlis ini, koreksi hati kita. Nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Koreksi hati kita. Barangkali di atas kita ini, di antara kita yang ada yang merasa lebih baik, merasa lebih baik karena ilmunya, merasa lebih baik karena ibadahnya, merasa lebih baik karena banyak taatnya, memandang orang lain dengan sebelah mata, bahkan kita lebih baik dari dia. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya enggak negur, yang tadinya ada persaingan, mudah-mudahan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi itu bukan karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas Bapak Ibu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kita benci sesama umat Islam, bahkan yang dibenci ulamanya, bahkan yang dibenci habaibnya. Inikah karakter Nabi Muhammad? Bukan, wahai saudara. Maka dari itu, dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad kenapa dinobatkan sebagai akramul rusul? Allah memanggil Nabi Musa, ya Musa, man anta? Ana kalimullah. Aku adalah kalimullah.
Ya Ibrahim man anta? Ana Khalilullah. Ya Isa man anta? Ana Ruhullah. Ya Nuh man anta? Ana awalul bashar. Ana awalul rusul wa abul bashar tsani. Semuanya para rasul ulul azmi yang disebutkan tadi dipanggil, ditanya, mereka sambil menyebutkan gelarnya masing-masing. Tuh lihat manusia yang kita malam ini peringati. Ya Muhammad ya Habibi. Man anta ya Habibi, siapa engkau wahai kekasihku? Jawabnya, ana al-yatim. Aku hanyalah seorang anak yatim. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena inilah maka Nabi dinobatkan Nabi yang terbaik. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo oleh kita malam hari ini, mudah-mudahan kita dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lagi ada permusuhan. Mudah-mudahan di barakah majelis ini umat Islam dipersatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini jari ini Bapak, dulu pernah tanafasah akabar, saling bangga-banggaan diri. Diceritakan dalam satu kitab yang pertama sombong al-ibham, yaitu Ibu Jari. Kata Ibu Jari, Bapak Ibu, akulah yang paling mulia. Karena kalau nggak ada makan enak-enak kecuali maknyus yang diangkat Ibu Jari. Tidak ada maknyus, ini tidak ada. Apalagi gini ditampuk sama tukang masaknya namanya. Diangkat, tidak bisa, kata Ibu Jari. Aku yang paling mulia. Kenapa? Karena Ibu Jari selalu dipakai dalam sholat. Kapan itu? Ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada tasbih asyhadu la ilaha illallah. Aman pikir sulit apa? Tak ada. Yang diangkat apa? Ibu Jari. Kata Al-Mustafa jari tengah, nggak bisa wahai Ibu Jari, nggak bisa wahai Ibu Jari. Justru aku yang paling mulia, jari tengah. Kenapa? Biar bagaimanapun jari tengah yang paling panjang di antara jari-jari yang lain. Coba sambil lihat. Kalau ada yang kalah panjang dari tengahnya, berarti nggak sehat dari tengahnya. Coba, sangat lihat, tidak ada kan? Paling tidak sejajar. Yeah. Kemudian kata jari manis al-insir, tidak bisa wahai jari-jari, akulah yang paling mulia. Biar banyak anak pun aku ini dipanggil jari manis. Biar hitam kayak yang ceramah tetap manis. Nih, makanya jari-jari orang yang sudah nikah, cincinnya ditaruh di mana? Di jari manis tuh, mamatnya nyaut di belakang. Giliran jari kelingking, bingung Pak, apa yang aku sombongkan? Paling kecil, dibuat sholat gak pantas. Asyhadu an la ilaha illallah, tak pengen malaikat sampe. Kata jari kelingking, ya Allah, antum ahasilukum wa afadilukum wa ana asgharukum wa ahwanukum. Oke, kalian yang paling baik. Akulah jari kelingking, orang yang paling hina dan paling kecil. Gak ada manfaatnya kecuali bulat urat kuping. Apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam riwayat itu? Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menaruh cincin yang mulia tulisan Muhammad Rasulullah, diperintahkan ditaruh ada di jari kelingkingnya sebagai stempel bahwa itu surat dari Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa? Gara-gara tawaduk. Gara-gara apa? Gara-gara tawaduk. Tawaduk gak bakal menghinakan kita, Bapak. Gak bakal menghinakan. Justru kata Allah dalam hadis kursinya berfirman, man tawadhu'a li, siapa orang yang mau tawadhu kepadaku,
rafa'allah. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Man tawadhu'a rafa'allah. Wa man takabbara, siapa orang yang sombong di hatinya, wada'allah, Allah akan hinakan dia. Hati-hati, hati nggak bisa dibohongi. Bisalah manusia menipu manusia, Pak, tapi Allah nggak bisa dibohongi. Maka dari itu selalulah berusaha untuk jangan pura-pura tasalluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat tidak ada manfaat harta kita, anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, di antaranya selamat daripada kibir. Di antaranya selamat daripada kibir. Terlihat pernah melihat mutiara namanya. Mutiara itu di mana letaknya? Jauh di dasar laut, menyembunyikan diri, tapi dia tetap mahal dan dicari orang. Tapi tahukah bagaimana sampah kotoran manusia yang ngambang di atas, namanya apa itu? Al-kintiru wal ngambanu. Sesuatu yang ngintir, sesuatu yang ngambang, ingin menonjol-nonjolkan diri, tapi nggak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak usah kita kepingin masyhur, tidak usah kita kepingin lempeng ajalah di jalan Allah. Nanti Allah yang akan memberitahukan kepada seluruh alam ini. Saya sudah ngomong sama santri saya, demi Allah, kalau memang kalian bikin YouTube gak ikhlas dari Allah, buang YouTube kamu. Buang YouTube kamu. Kenapa? Majelis setiap Jumat sore di masjid pondok pesantren, walaupun tidak kami siarkan, asal yang hadir ikhlas semuanya, Allah nanti yang menghabarkan semuanya. Kurangnya berapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah membangun Ka'bah, apa kata Allah? Ya Ibrahim, adzin bil hajj, kumandangkan manusia untuk haji. Nabi Ibrahim masih pakai logika waktu itu. Bagaimana aku mau manggil-manggil? Siapa yang mau dengar? Nih, perlu kita tanamkan baik-baik. Apa kata Allah? Tugasku memanggil, aku yang menyampaikan sama mereka. Ya tuga rijalan min kulli fajjin amin. Akhirnya mereka datang berbondong-bondong ke kota Mekah. Karena apa? Karena keikhlasan. Karena keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, nggak selamat kita. Kecuali namanya selamat, nggak selamat. Nggak selamat, Pak. Ibadah banyak, baca Quran banyak, sedekah banyak, nggak ikhlas, nggak selamat, neraka. Makanya jangan pura-pura di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang harus kita praktekkan. Bagaimana nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Muhammad SAW, dinobatkan sebagai nabi yang luar biasa karena tawaduknya yang sangat luar biasa. Tahu apa itu sombong? Sombong itu di hatinya merasa lebih baik dari yang lain. Macam-macam, Pak. Gara-gara ilmunya, gara-gara hartanya, gara-gara ibadahnya, macam-macam. Dan ini tadi saya berdiri udah jam 10. Insya Allah cukup setengah jam ini. Yang jelas, oleh-oleh ini, ayo mudah-mudahan kita sama-sama mengamalkan ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barokah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahallul qiyam membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul dengan para habaib, para ulama, tidak keluar dari tempat ini. Ya Rabb, cabut hati kami yang punya dendam dan dengki kepada sesama umat Islam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Rabb. Jangan kau jadikan di hati-hati kami rasa dendam dan dengki sesama muslim. Kalau sudah demikian, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Tapi
Ini jam 12 kurang 2 jam sudah. Satu ya, ada satu cerita begini. Allah itu pernah berfirman kepada gunung-gunung, biar kita tahu bagaimana menjadi orang yang tawadhu. Ya. Kata Allah, ya jibal, inni ujlisu safinata Nuh ala jabalin min kunna. Wahai gunung-gunung yang ada di dunia ini, termasuk gunung hantu waktu itu, dengerin juga itu. Itu benarnya gunung apa bukan sih sebenarnya? Gunung kok hantu? Wahai gunung hantu, wahai Semeru yang ada di sini, dipanggil semuanya. Aku akan menempatkan perahunya Nabi Nuh dikala akan topan datang. Maka gunung-gunung waktu itu sama-sama sombong, terutama yang gunung besar-besar. Aku yang paling layak itu. Ada tak kayak gitu itu? Insya Allah aku itu. Karena yang lain dalam pandangan kita, nah ini sombong juga namanya. Hah? Ternyata apa yang terjadi? Allah berfirman, fastakharrat 'alal judi. Itu perahu bersandar di atas gunung judi. Gunung-gunung protes, ya Allah, lima faddaltal judi alaina. Kenapa kau lebih mengunggulkan gunung judi? Wa huwa asgharuna, padahal gunung judi itu paling kecil. Apa jawabannya Allah? Innahu tawadhu'a li wa annakum takabbartum alayya. Karena gunung judi waktu itu tawadhu, sedangkan kamu merasa lebih berhak. Sering tak kayak gitu? Sering. Kayaknya yang lain biasa-biasa aja. Hati-hati Pak. Dilaknat sama Allah Pak. Siapa yang pertama kali sombong? Iblis. Dilaknat gak? Sama, hati-hati. Hati-hati. Satu saat dikatakan juga, ini mukallimun abdan min abidi ala jabalin min kunna. Aku akan berbicara dengan hambaku tanpa wasilah di atas satu gunung. Lagi-lagi gunung ini berlomba-lomba, kayaknya aku lebih berhak. Ternyata gunung Tursaina berkata, man ana hatta yukallimallahu abdahu alayya. Memang siapa aku ini? Aku ini siapa? Sampai-sampai Allah mau menaruh hambanya yang mulia itu di atasku. Gara-gara itu gunung Tursaina pun dipilih oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju ke Madinah. Orang-orang penduduk Madinah sama-sama membetulkan rumahnya, menghias. Apa harapan mereka? Mudah-mudahan Nabi Muhammad mau mampir ke rumah kita. Oh, yang kaya-kaya, yang suki-suki, semuanya dihias. Sehingga insya Allah ke rumah kita, insya Allah. Nggak mungkin kalau rumah fulan. Nah, di situ ada satu sahabat Ayyub Al-Ansari. Beliau miskin, tidak punya apa-apa. Mau membuat rumah gede, tidak punya duit. Mau ngias, apanya mau dipakai? Sehingga man ana hatta yanzil habibullah. Aku ini siapa? Mana mungkin Nabi itu mau apa? Mampir ke rumahku. Ternyata malaikat Jibril turun gak lama, menyuruh ke ontanya yang waktu itu Nabi Muhammad mengatakan apa katanya unta. Karena waktu itu penduduk Madinah berebut Pak, agar supaya mampir ke rumahnya. Kata Nabi, apa kata untaku? Turun malaikat Jibril, wahai unta, berlututlah kamu. Apa bahasa Jawa itu deprok itu? Apa ya? Hei, tadi sayangnya Jawa.
Lekuk, ya, lekuk. Betelingkup. Ya, keselapian lah. Pokoknya paham ya. Betelingkup, gitu. Ternyata yang diakhiri siapa? Yang tawadhu. Sahabat Ayyub Al-Ansari. Ini perlu dicontoh sama ulamanya ini. Jangan cuma mampir sama haji-haji yang sugih aja. Yang nggak punya itu perlu diambil. Jangan-jangan tawadhu kepada Allah. Jangan-jangan tawadhu kepada Allah. Makanya kalau urusan agama ini jangan macam-macam dah. Allah langsung yang ngurus. Allah langsung yang ngurus. Mudah-mudahan semuanya selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ajarkan kepada diri kita sendiri, kepada anak kita, untuk selalu tawadhu. Karena itu adalah sifat, karakter, perangai makhluk yang malam hari ini kita peringati, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah benci sama orang, walaupun kita disakiti. Doakan yang terbaik buat kita semuanya umat Islam. Kalau memang adai ilallah ini menyelamatkan umat Nabi Muhammad ini, walaupun disakiti nggak peduli. Yang penting dia selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.